Di tengah perjuangan untuk negosiasi, Ujin ternyata harus memperjuangkan rumah tangganya untuk mendapatkan hak asuh anaknya. Tapi sampai saat ini belum bisa ditentukan karena belum ada bukti yang menguatkan. Dan dapat diketahui, Ujin mengalami kekerasan dalam rumah tangganya. Suami Ujin sendiri adalah seorang politikus yang ahli dalam perencanaan dan juga sebagai kandidat kuat untuk pemilihan presiden. Tapi permasalahan keluarga mereka berdua terdengar oleh media. Demi karirnya ini di depan media, King Salman mengatakan permasalahan keluarganya ini didasari oleh kebohongan Woo-jin karena salah dirinya yang telah mengecewakan istrinya. Hingga sampai akhirnya muncul asumsi kemungkinan kebohongan Woo-jin karena demi uang. Tapi di tengah-tengah masalah yang sedang dihadapinya, ibunya ternyata sedang sakit. Di samping itu, anaknya tak ingin pisah dengannya, bahkan ibunya Woo-jin, karena mereka bergantung padanya. Dan hal ini pun baru diketahui oleh Profesor. Diketahui polisi yang menyusup itu bernama Chulwo dan telah mengirim kode bahwa dirinya berhasil menyusup. Kabar terpenting ini Kapten Cha sampaikan kepada pemimpinnya, tapi kabar itu belum disampaikan ke satgas lainnya, karena di sini ia diminta untuk tutup mulut. Bukan tanpa alasan, karena adanya keanehan soal rencana yang selalu bocor, hingga sampai menimbulkan kecurigaan kalau Ujin seorang pengkhianat, dan diketahui pihak selatan sering menimbulkan masalah. Hal ini dibuktikan dengan hasil informasi tim pengintai. Sebelum perampokan itu, yang diketahui musuh dalam meretas para perwira Korsel, yang akhirnya muncul kecurigaan kalau Ujin adalah bagian dari perencanaan perampokan. Tapi mereka belum memastikan hubungan Ujin dengan perampok. Maka dari itu untuk tak memberitahu ke tim lainnya, karena ditakutkan perampok sadar. Selain itu akan adanya pertemuan para petinggi, jadi Kapten Cha diminta untuk menyelesaikan secara cepat. Setelah selesai menanam terong, Ujin melihat sebuah ruangan yang membuat dirinya penasaran, tapi terhalang oleh Profesor dengan mengatakan itu hanyalah ruang penyimpanan. 여기 뭐예요? 창고. Di saat semua beristirahat, Chulwo menyelinap untuk pergi ke suatu tempat dan hal ini dilihat oleh Ane. Hingga beberapa saat kemudian, Kapten Cha mendapatkan panggilan dari Chulwo. Kapten Cha kemudian memerintahkan untuk mengakhiri ini dengan cepat. Ia berencana untuk masuk setelah Profesor dilumpuhkan. Setelah itu, Kapten Cha meminta untuk melanjutkan misi ini secara diam-diam karena ada dugaan pengkhianatan. Dan dalam 12 jam ke depan, akan ada penangkapan bahkan penembakan. Saat Rio membawa sarapan, terlihat lengan Berlin yang gemeteran. Berlin pun sempat meminta Rio untuk mengambilkan obat yang telah ia sembunyikan. Tapi Rio tak percaya gitu aja. Dan dengan kepemimpinan Tokyo, yang sekarang Rio yakin semua rencana ini akan berjalan lancar. Beberapa saat kemudian, para sandera dikumpulkan kembali untuk memberikan dua kabar. Kabar pertama, Berlin tidak ditugaskan untuk sementara. Dan kabar berikutnya membuat para sandera senang dengan kedatangan Misun. Setelah itu, para sandera kemudian dipindahkan dari yang awalnya tidur di lobi dan memisahkan dua orang yang terluka. Nairobi kemudian meminta untuk melupakan hal yang terjadi atas kekuasaan Berlin dan mengajak untuk bekerja sama. Selain itu, untuk sandera yang terluka dibebaskan dalam tugasnya. Setelah semua rencana yang gagal, Ujin menyadari ini adalah hal sulit, tapi ia mengajak bangkit kembali untuk menyelamatkan para sandera, sampai terdengar kalimat berita yang indah. Hingga beberapa saat kemudian, Ujin menghubungi Profesor kembali. Di awal pembicaraan, Profesor memberitahu bahwa sandera diberi sarapan roti lapis, kemudian diikuti dengan ucapan terima kasih Ujin dengan kerjasama merawat direktur. Dan untuk saat ini, Profesor mengatakan para sandera bisa bertahan dengan memberi porsi sedikit makanan. Maka dari itu, Ujin menawarkan bantuan untuk memberi makanan, dan di samping itu, ketua berencana menukar makanan itu dengan Ane. Tapi Ujin memberi makanan itu tanpa imbalan untuk menghindari mereka yang mungkin akan curiga dengan adanya penyerangan. Dengan adanya kabar Misun selamat, para sandera merasa adanya kebaikan dari perampok. Sedangkan Yungmin sempat berpikir semua ini salah dirinya, hingga menyebabkan dirinya mencoba membunuh perampok. Dan setelah mendengar Yungmin selamat, ia merasa lega. Tapi di sini Misun terlihat tak nyaman dengan Yungmin. Hingga beberapa saat kemudian, Denver datang untuk membawa Misun mengganti perban lukanya. Denver menawarkan Misun untuk pindah ke ruang lain, bukan tanpa alasan karena ia melihat Yungmin membuat Misun tak nyaman dengan terus mengganggu. Tapi Misun malah menyalahi kedatangan perampok yang menjadikan keadaan seperti ini. Yungmin yang berniat mencari Misun tak sengaja bertemu Chulwo, hingga akhirnya ia menyadari bahwa Chulwo bukanlah pegawai gedung. Chulwo sendiri kebingungan mencari alasan, tapi tiba-tiba
Ane datang dan mengatakan Chuo adalah supir bus. Ane ternyata menyadari Chuo adalah seorang polisi hingga sampai ia menawarkan bantuan untuk membantu rencana kepolisian. Saat memeriksa makanan, Wujin meminta untuk mengecualikan roti lapis dan ternyata makanan seperti itu tak masuk dalam menu Korea yang dikirim. Hingga sampai akhirnya Wujin menyadari profesor yang tak ada di tempat. Kecurigaan ini didapat karena adanya kesalahan profesor soal roti lapis. Tapi Kapten Cha tak begitu percaya dengan kesimpulan Wujin, kecuali adanya mata-mata. Wujin sesegera mungkin untuk meminta Duchon melacak mobil yang tertangkap CCTV, karena mobil itu pasti kembali ke rumah perampok. Tapi asumsi profesor yang berada di tempat lain tak bisa mengubah strategi, karena akan menyebabkan kekacauan. Dan untuk memastikan semua ini, Wujin meminta untuk membagikan dengan menugaskan agen selatan untuk fokus melacak mobil, dan akhirnya mereka menyetujuinya. Sebelum rencana ini berjalan, Ryo telah memastikan kepolisian tak akan bisa melacak dengan peralatan ini, dan diketahui profesor meminta agar anggota lainnya untuk pura-pura tak mengenali dirinya jika profesor tertangkap. Tapi rencana ini bisa gagal jika kepolisian tahu profesor tak ada di dalam gedung, dan membuat mereka sadar kalau ini bukanlah penyanderaan sederhana. Di tengah obrolan Moskow bersama Tokyo, Moskow mendapati Ryo yang memperhatikan Tokyo, dan dapat diketahui profesor melarang hubungan karena suatu alasan. Tapi tiba-tiba profesor menghubungi dan membuat Ryo panik. Untuk mencari tahu keberadaan profesor, Ana membawa Chuo menemui Misun. Tapi Misun hanya mendengar aja dan Chuo meminta untuk menceritakannya. Di samping itu, Yungmin sedang mencari Misun dan merasa tak tenang mendengar kemungkinan Misun sedang mengganti perban. Hal ini menimbulkan kecemburuan karena ia lihat Denver dekat dengan Misun. Misun sendiri tak pernah melihat profesor, ia hanya mendengar aja. Tapi tiba-tiba seseorang berteriak mencari Misun, dan diketahui itu adalah Yungmin. Teriakan Yungmin ini pun didengar oleh sandera lainnya. Hingga sampai akhirnya Yungmin ditarik masuk, tapi di sisi lain Helsinki menyadari teriakan itu. Dan beberapa saat kemudian Helsinki masuk untuk memeriksa toilet, dan muncul kecurigaan setelah mendengar alasan yang dikatakan Yungmin. Bahkan semakin membuat Helsinki penasaran setelah Anda memberi alasan aneh saat memeriksa pintu dalam toilet. Yang dapat diketahui di balik pintu itu ada Chuo, tapi tiba-tiba Also datang karena profesor mencarinya. Kekacauan ini ternyata membuat penasaran sandera lainnya hingga akhirnya mereka memilih untuk keluar dan mengatakan ini bukanlah hal penting. Profesor memanggil Helsinki untuk memastikan kalau mobil itu benar-benar telah dihancurkan. Tapi ternyata Helsinki tak melihat pasti mobil itu hancur. Dan tujuan profesor memastikan mobil itu karena terdapat sidik jari semua anggota tim. Duchon menemukan mobil itu di situs mobil bekas ilegal. Selain itu, lokasinya pun telah diketahui. Profesor sendiri sesegera mungkin pergi ke tempat mobil itu dihancurkan. Dan tanpa disadari di dalam gedung Chuo menjelaskan akan melakukan penyerangan setelah profesor ditemukan. Tapi para sandera itu mengkhawatirkan kekacauan yang mengancam keselamatan para sandera. Karena mau bagaimanapun anggota rampok lainnya pasti akan bertindak. Yungmin kemudian memberikan ide untuk menemukan profesor dengan membawa anggota yang dianggap dirinya bodoh, yang diketahui itu adalah Denver. Tapi Misun merasa keberatan karena Denver yang telah menyelamatkannya. 그 새끼가 너한테 얼마나 잘해줬는지 너 뭔가 단단히 착각을 하고 있는 것 같아. Dan di tempat lain, Denver mendapati sebuah pesan dari Misun yang mengajaknya bertemu di suatu ruangan. Misun menyampaikan dirinya ingin memberitahu sesuatu. Dengan perasaan bahagia, Denver bersemangat pergi menemui Misun. Tapi sesampainya di dalam ruangan, tak ada siapapun. Anak Kim sendiri sempat merasakan khawatir, tapi di samping itu terlihat Yungmin yang pergi ke suatu tempat. Dan sampai muncul kecurigaan dengan tingkah Yungmin yang membuat wakil dirut khawatir akan keselamatan para sandera. Yungmin yang membantu Chuo terus berusaha mencari tahu di mana profesor. Tapi di sini Denver walaupun terancam tak mengakui siapa dan di mana profesor berada, hingga muncul kecurigaan kalau profesor itu adalah Tokyo. 헬싱키란 옷을 나이로비가 리더처럼 보였지만 너를 돕게되냐? 필수야! 독수맞지! Profesor sendiri berusaha untuk lebih dulu sampai di tempat perusahaan mobil itu, sedangkan pihak kepolisian telah mendapatkan kabar tentang penemuan profesor. Yang akhirnya Kapten Cha membuat keputusan untuk melakukan penyerangan. 대위님, 우리 제거하고 진압작전에 들어갈 겁니다.
Profesor yang sampai lebih dulu terpaksa menyelinap untuk mencari tahu status mobil itu, hingga sampai akhirnya ia mengetahui kalau mobil itu ternyata belum dihancurkan. Tapi saat ingin pergi muncul para penjaga dan membuatnya terpaksa melawan mereka agar bisa mencari mobil itu. Dan beberapa saat kemudian Ujin datang. Setelah mendapat informasi, Chuo sesegera mungkin mengambil senjatanya. Hingga beberapa saat kemudian, suasana dalam gedung seketika menjadi kacau karena adanya alarm kebakaran. Setelah memeriksa CCTV, Ryota menemukan api di manapun, tapi Nairobi melihat keanehan pada Berlin. Sedangkan Kapten Cha telah mengirimkan pasukannya untuk melakukan penyerangan. Setelah agennya mengonfirmasi telah membunuh Profesor. 10분이 와. 인질들. Youngmin menggunakan kesempatan ini untuk memukuli Denver karena sebelumnya ia tak bisa berbuat apa-apa. Hingga sampai Misun datang untuk menghentikannya. Dan didasari kecemburuan, Youngmin nekat melakukan ini ke Denver. Sedangkan Profesor berusaha untuk menghilangkan sidik jari yang menempel dalam mobilnya. Tengah ancaman Misun terhadap Youngmin, Denver menggunakan kesempatan ini untuk melumpuhkan Youngmin. Hingga sampai akhirnya setelah Misun membebaskan Denver, ia mengatakan kalau Tokyo dalam keadaan bahaya. Atas kekacauan yang terjadi ini, Tokyo meminta untuk menghentikan percetakan dan mengumpulkan para sandera, sedangkan ia yang ditemani Helsinki memeriksa seluruh keadaan gedung. Hingga sampai akhirnya mereka berdua menemukan sandera lainnya dan Tokyo meminta Helsinki untuk membawanya. Tapi Ryo yang berniat menolong tiba-tiba mendapat serangan dari Berlin. Tokyo sendiri kembali memeriksa gedung, tapi ia tak menyadari cowok yang membidiknya. Hingga beberapa saat kemudian setelah datangnya Denver, terdengar suara tembakan dan cowok mengabari Profesor yang tak ada di tempat. Dengan Profesor terpaksa membawa kabur mobil itu, tapi setelah suara tembakan itu, Kapten Cha tak mendapat jawaban kembali dari Chuo, dan film pun bersambung.